Shalom teman-teman Youth GPD Galilea, selamat bergabung di kebaktian Youth Online pada sore hari ini. Kali ini kita akan membahas topik mengenai makna kelahirannya yang akan dibawakan oleh Kak Stefanus. Untuk itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan doa dan puji-pujian yang akan dibawakan oleh Kak Dodi, Kak Ribala, dan Vanel. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman semua. Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja. Seperti biasanya kita akan memulai ibadah kita, dan sebelum kita memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya, nanti Kak Dodi yang membawakan kita dalam doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulaikan ibadah kita pada malam hari ini, untuk itu sebelumnya mari kita satukan hati, mari kita berdoa. Tak hentinya kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, di malam hari ini kami boleh datang di tempat ini karena kasih-Mu, karena penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, Engkau hadir dalam hati kami Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau ada di setiap kehidupan kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami mulai dari awal hingga akhirnya. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Teman-teman, mari kita memuji Tuhan, mari kita memuliakan Dia, mari kita menyembah Dia. Kita nyanyikan lagu pujian Kekuatan Hatiku. Kekuatanmu penuh
kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Dan semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi berkat bagi kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom teman-teman, apa kabar? Tentu luar biasa dan diberkati Tuhan, bukan? Kita berjumpa lagi di ibadah online Youth GBT Galilea. Teman-teman, pada kesempatan ini saya mau belajar, kita semua belajar dengan Natal. Karena apa? Kita memasuki bulan Desember atau bulan di mana ada banyak orang yang merayakan Natal, yang menjadi kesepakatan bahwa tanggal 25 Desember adalah kelahiran Yesus Kristus. Itu kesepakatan itu banyak saudara gereja-gereja. Nah, pada kesempatan ini saya melihat pada setiap kita orang yang mengaku Kristen merayakan Natal. Loh, gimana Kak merayakan Natal sedangkan saat-saat ini ke gereja aja belum? Ya, tapi di rumah mungkin yang punya pohon Natal dipasang, yang punya hiasan-hiasan Natal dipasang. Pokoknya rumah dihias sedemikian rupa seperti suasana yang luar berbeda dari bulan-bulan yang sebelumnya. Nah, teman-teman, di luar sana pun demikian. Ada banyak orang yang hanya sebagai orang Kristen-Kristenan atau bahkan orang yang belum mengenal Tuhan, karena ketika mendengar atau memasuki bulan Desember ini mereka ikut merayakannya, entah itu lewat nyetel musik, mereka menghiasi sesuatu di toko dan lain sebagainya. Kalau di kota Manado yang menghiasi pernik-pernik Natal ini atau hiasan Natal ini, itu 90% toko-toko ada, bahkan lagu-lagu Natal dikumandangkan. Entah itu pemilik toko ini orang yang percaya kepada Tuhan atau tidak. Nah, satu hal yang saya mau garis bawahi sini, ada banyak orang merayakan perayaan Natal tapi kurang memahami dengan makna kelahiran atau Natal tersebut. Natal identik dengan kelahiran kan, Yesus Kristus. Ini saya garis bawahi lagi, banyak orang merayakan kelahirannya tetapi kurang memahami dengan makna Natal tersebut, atau kurang memahami dengan kelahirannya. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama makna kelahiran Yesus Kristus. Saya ambil bacakan ayat Alkitab terlebih dahulu yang menjadi landasan kita untuk merenungkan firman Tuhan. Terambil dari kitab Lukas pasal 1 ayat 30 sampai 33. Lukas pasal 1 ayat 30 sampai 33. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Sampai di sini dikatakan pada ayat yang ke-31, "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Jadi Maria ini akan mengandung dan
melahirkan seorang anak laki-laki. Allah itu punya proyek yang besar terhadap kita. Tadi saya sudah utarakan bahwa ada banyak orang merayakan Natal, ada banyak orang yang merayakan kelahiran Yesus Kristus, tetapi tidak atau kurang memahami yang namanya makna. Tujuannya apa? Kenapa? Kan demikian ya teman-teman. Jadi kurang memahami. Yang hanya kita tahu, sekedar tahu, oh iya Natal tanggal 25 Desember kita merayakan kelahiran Yesus. Sudah, gitu aja. Kita berfoya-foya, kita yang punya uang boleh beli baju yang baru, apa yang baru, segala sesuatu yang baru, kita makan bersama-sama, sudah. Hanya sebatas demikian. Tapi tidak. Yang makna sebenarnya adalah ini loh, proyek Allah. Kenapa Allah mengerjakan hal yang demikian? Makna yang pertama, karena Allah punya rencana yang luar biasa. Di sana ada kasih yang Tuhan, yang Allah kerjakan. Kenapa kok Pak? Dengan Yesus Kristus lahir, itu Allah mengasihi kita. Kita teman-teman tahu bersama bahwa kita dengan Allah itu sudah terpisah jauh. Kita dengan Allah itu sudah terlepas hubungan kita yang jauh. Sebenarnya awalnya Allah menciptakan dunia ini, manusia itu sangat dekat. Karena dosa kita, dosa nenek moyang kita, Adam dan Hawa, itulah yang membuat kita terpisah jauh. Ada satu jurang yang memisahkan kita. Nah, disinilah proyek Allah yang pertama, atau makna Allah, makna Natal ini, atau makna kelahiran Yesus Kristus, yaitu Dia mengasihi kita. Yang pertama, kasih. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini. Karena begitu besar Allah mengasihi kita. Dia mau mengaruniakan anaknya yang tunggal. Untuk siapa? Untuk kita. Sebenarnya kita yang harus menanggung dosa kita sendiri. Sekarang gini aja, saya gambarkan. Di dunia ini, rata-rata bisa naik sepeda motor kan? Ketika kita naik sepeda motor, dan ada satu hal yang kita langgar, katakanlah lupa nyalain lampu. Sekarang kan sepeda motor siang hari pun harus nyalain lampu, atau lampunya putus. Yang ditahan siapa? Misalnya saya yang ditahan, bukan orang tua saya, bukan istri saya, bukan ada anak saya, bukan kan? Nah itu kesalahan kita, kelalaian kita. Demikian pun dengan Yesus Kristus, dengan Allah terhadap kita. Dia sangat mengasihi kita, sehingga Dia mengaruniakan kesalahan kita itu bukan kita yang tanggung, tapi Yesus Kristus yang tanggung. Ada dua hal yang perlu kita ketahui sebagai orang Kristen. Hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama, itu kita ketika Yesus lahir. Kalau Yesus tidak lahir ke dunia ini, binasalah kita. Maut menanti kita terus. Maut bukan hanya secara fisik ini, selamanya. Hal yang kedua, ketika Dia mati di kayu salib. Salib itu bentuknya seperti teh kan teman-teman. Nah, inilah yang menjembatani kita dengan Allah lagi. Jurang itu dikasih jembatan supaya kita bisa ada hubungan lagi dengan Allah. Karena Allah punya proyek besar. Makna yang pertama adalah kasih. Di sana ada kasih. Hal yang kedua, yaitu pengorbanan. Tadi saya sudah singgung. Korban loh. Dengan Yesus lahir, ada pengorbanan. Pengorbanannya sungguh luar biasa.
kita melihat sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita ini, di mana ada suatu pengorbanan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Kita buka di dalam Matius 9 ayatnya ke-6a. Dari pengorbanan ini sehingga akan muncul pengampunan. Apa yang Tuhan kerjakan? Jadi dari pertama kasih itu ada korban. Nyambung lagi. Jadi hal yang pertama kasih, dia berkorban untuk kita. Kemudian di sana ada namanya pengampunan. Loh, iya dong, karena tadi kan saya katakan bahwa ketika Yesus mau menjadi jembatan antara kita, itu suatu pengampunan. Harusnya kita yang menanggung dosa kita, tapi Yesus yang menggantikannya. Matius pasalnya yang ke-9 ayat ke-6a. Matius pasalnya 9 ayat 6a. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Sekali lagi, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Jadi itu yang pertama, kasih. Jika dalam kasih ini ada pengorbanannya, menggantikan kita. Hal yang kedua, makna yang kedua adalah pengampunan. Kita diampuni, jelas kita diampuni. Karena itu ketika kita sudah ditebus, kita sudah diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Adakah ayat katakan, jangan pergi dan jangan berbuat dosa lagi? Jangan. Tuhan cuma minta itu. Tuhan tidak minta pergi dan bawa kembali lagi, kamu harus bayar sekian triliun atau mungkin berapa. Tidak. Tuhan bilang pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Enak loh jadi orang Kristen. Yang kita ingat ya, makna yang ketiga sekarang. Kalau kita lihat teman-teman, di mana kita sudah mendapatkan kasih dan pengorbanan, dan kemudian kita masuk ke pengampunan itu, keselamatan. Jadi bukan hanya sekedar diampuni dong. Ada satu jaminan yang luar biasa dari makna kelahiran Yesus Kristus ini. Jaminan yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Siapa yang paling kaya di dunia ini tidak bisa mendapatkan dibeli keselamatan ini, tidak bisa. Hanya dengan kita mau taat kepada Tuhan, kita mau setia melakukan firman Tuhan, sanalah ada jaminan keselamatan. Kita lihat di dalam Efesus pasalnya kedua. Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Sekali lagi saya katakan, itu pemberian Allah. Firman Tuhan katakan demikian. Jadi, kalau orang sekaya apapun, orang yang sebaik apapun, mendapatkan keselamatan, jangan berpikir, oh itu karena saya kan. Bukan karena saya, tetapi karena Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan kepada kita. Karena Tuhan yang memberikan suatu anugerah kepada kita. Teman-teman, kita boleh ingat dan kita lakukan karena kemurahan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, makna kelahiran Yesus Kristus, yang pertama ada kasih dan pengorbanan. Yang kedua ada pengampunan. Yang ketiga dijamin dengan keselamatan. Asalkan ketika kita sudah mendengarkan firman Tuhan, pergi
lakukan firman Tuhan dan jangan berbuat dosa lagi. Itu yang Tuhan inginkan. Biarlah renungan Natal kita atau renungan pada kesempatan ini boleh menjadi buah, boleh menjadi berkat buat kita semuanya. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Teman-teman, mari kita tutup ibadah kita. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur padamu Tuhan. Pada kesempatan ini kami boleh belajar dan merenungkan firman-Mu, di mana kami belajar dengan makna kelahiran Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan. Kalau mungkin waktu-waktu yang lalu kami merayakan perayaan Natal dengan berpesta pora, kami dengan senang-senang, Tuhan kami mohon ampun, namun kami tidak mengerti dengan makna yang sebenarnya. Biarlah kami saat ini sudah mendengarkan firman-Mu, sudah belajar dengan firman-Mu, kami kembali lagi, kami mau melakukan firman-Mu Tuhan. Kami merenungkan bahwa kasih Tuhan yang sungguh luar biasa, berkorban, kami mendapatkan pengampunan dan mendapatkan jaminan keselamatan. Sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan, berkati setiap pendengar, anak-anak youth, siapapun Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Anak-anak youth GBT Galilea dimanapun berada, Engkau berkati setiap kuliah, pekerjaan, sekolah, dan semuanya Tuhan, orang tua, mereka semuanya Engkau berkati. Terima kasih banyak Bapa. Biarlah berkat yang daripada-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami ya Tuhan, dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin.